Nah, di sini untuk sepinjam totalnya itu dia 10 juta ya. Galbanya ini kurang lebih hampir 2 tahunan, aku bisa sendiri tanggalnya. Dan kita lihat ke separatornya 6 juta lebihan. Jadi totalnya ya, saya galbay di separator dan sepinjam ini itu 16 juta. Tapi sebenarnya yang mengganggu banget ya ketika galbay di separator dan sepinjam itu bukan masalah desa lapangan loh. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya ya, bahwasannya operator dan pinjam ini itu tidak memiliki desa lapangan. Kenapa? Karena mereka ya bisa dibilang termasuk ke salah satu pinjam online yang aman di Galbay di tahun 2026 ini. Karena ya seperti yang saya bilang, mereka tidak memiliki desa lapangan. Nah, yang bikin meresahkan bukan masalah itunya, tapi mereka ini sedikit nyeleneh. Maksudnya sedikit nyeleneh bagaimana, Bang? Jadi mereka itu biasanya menghubungi kontak-kontak kita kalau mereka punya akses ataupun mereka punya akses ke HP kita. Mereka bisa saja menghubungi kontak-kontak kita. Kenapa? Karena ketika Galbay operator dan pinjam yang mereka incar itu kontak-kontak kita. Lebih tepatnya mereka suka keluar kontak. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang kita tahu, mereka tidak memiliki desa lapangan. Jadi menekan nasabah yang galbay hanya dengan cara tersebut. Jadi buat kamu nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di operator dan pinjam, kamu simak baik-baik deh video ini. Cuman sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan ataupun kembali ke laptop. Seperti yang saya bilang, dulu saya saat galbay di operator dan pinjam ya. Ya saya juga sekarang galbay, cuman masalahnya itu udah bebas ya. Maksudnya nggak ada teror, nggak ada apapun. Karena ya saya sudah jelaskan kan di video-video saya sebelumnya, kalau untuk menghindari teror, mereka tidak bisa mengakses HP kita, ya cukup hapus aplikasinya, ganti kartu HP kita, ganti WA, maka otomatis mereka tidak bisa apa-apa. Nah, yang bikin nyeleneh itu dulu mereka suka nelpon nomor yang sering kita isiin pulsa, atau bahasa kasarnya mereka itu keluar kondar. Jelaskan itu tuh keluar kondar karena mereka menghubungi atau nge-SMS atau nelpon nomor yang sering kita isiin pulsa loh. Nah, itu sih yang merasa terganggu ya. Nah, yang jadi permasalahannya, coba bayangkan kalau kita galbay di operator dan pinjam dan ternyata kita sering isiin pulsa bos kita, saudara kita, teman-teman kita, bagaimana loh? Diteror mereka kan, otomatis kita malu, kita tertekan kan, karena nomor teman-teman kita, nomor keluarga kita itu diteror oleh desa operator dan pinjam karena pernah ngisiin pulsa lewat aplikasinya. Nah, jadi gimana sih cara mengatasinya jika saya pernah ngisiin pulsa Bang lewat aplikasinya? Ya kalau kamu pernah ngisiin pulsa, misalnya nomor teman kamu atau nomor keluarga kamu bisa langsung klarifikasi aja, kamu jelaskan. Maksudnya kamu lebih baik jujur loh daripada dipermalukan kan. Kamu jujur kalau kamu tidak bisa membayar pinjaman di operator dan pinjam. Kalau ada DC error nge-WA, biarin aja, nggak usah direspon. Tujuannya buat apa? Tujuannya kalau direspon nih sama orang yang diteror tersebut, maka otomatis si orang tersebut akan dijadikan bahan teroran. Tapi kalau dibiarin aja, ya mereka tidak akan meneror lagi. Kenapa? Karena tidak direspon. DC pinjol itu seperti ini loh, semakin direspon mereka itu bakal semakin gencar neror. Tapi semakin kita nggak respon, kita abaikan aja, ya mereka juga buat apa neror loh kalau nasabahnya tidak tertekan. Jadi kamu klarifikasi seperti itu. Tapi bagaimana Bang, takutnya mereka malah menyasar ke kontak-kontak yang ada di HP kita. Nah, ini bisa saja terjadi kalau kamu tidak mematikan izin-izin dari aplikasi sepinjam ini. Nah, seperti izin-izin seperti ini ya. Nah, kamu itu harus hapus izin-izinnya loh. Oke. Nah, kamu masuk ke info aplikasi seperti ini. Nah, di sini ada perizinan AVL. Kamu klik. Nah, di sini jangan ada yang diizinkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kalau diizinkan, nanti mereka bisa mengakses galeri kamu, bisa mengakses kontak-kontak kamu. Nah, kalau tidak diizinkan, mereka itu tidak bisa mengakses kontak-kontak kamu, sehingga mereka tidak bisa meneror kontak-kontak kamu karena mereka tidak punya akses lagi. Jadi seperti itu caranya ya. Nah, buat kamu nasabah operator dan pinjam yang dulu pernah galbay atau sekarang lagi galbay dan kamu pernah ngisiin pulsa, pastikan nomor yang isiin pulsa itu pernah dihubungi ataupun diteror, karena itu udah ciri khas dari operator dan pinjam. Intinya seperti yang saya bilang, operator dan pinjam ini itu aman. Cuman yang agak nyeleneh, yang meresahkan, mereka itu suka keluar kondang. Jadi itulah yang harus kamu lakukan ketika mereka
keluar kontak. Nah, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya ya, atau kamu ingin lengkapnya nih pembahasan si pinjam dan sewa PHT, tonton aja video yang ini. Di situ sudah saya bahas tuntas. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buatkan semua nasabah Shopee dan Shopee Pinjam. Oke, saya Kang Galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.